Saya akan mengajak khususnya kalian anak-anak remaja, anak-anak muda untuk memikirkan kebenaran ini, fakta ini. Sebetulnya ketika seseorang itu jatuh cinta kepada yang lain, itu tujuannya untuk apa? Ayo jawab. Kalau ada seorang lagi jatuh cinta pada seseorang, itu kira-kira tujuannya untuk apa? Ujungnya itu kemana? Masa seumur hidup cinta-cintaan terus? Ayo, iya atau tidak? Tidak, bukan? Nah, ujungnya untuk apa kalau ada orang jatuh cinta itu untuk apa? Ayo kalian jawab cepat. Apa? Nggak usah ragu-ragu. Ini penting. Untuk apa kalau ada orang jatuh cinta? Pernikahan. Betul? Nah, saya lanjutkan. Kalau orang itu menuju ke pernikahan, tujuannya untuk apa? Ayo. Untuk apa tujuannya? Memperoleh keturunan. Kenapa kalian nggak ada yang berkata begini? Untuk hidup bahagia. No, betul tidak? Itu kan tujuannya ke situ, supaya hidup itu berbahagia. Nah, mari kita lihat fakta. Ya, lihat fakta. Coy, kamu nggak boleh dengar untuk yang ini ya. Oke, kita lihat fakta. Nggak usah tanya kalian dulu ya. Apa yang kalian tahu tentang kakak-kakakmu, tentang tetanggamu, tentang kakak-kakak sepupu, atau teman-teman kakak-kakakmu? Dengarkan. Atau mungkin guru-guru kalian di sekolah. Secara fakta, lebih banyak atau lebih sedikit orang yang sedang jatuh cinta atau berpacaran itu ujungnya itu bahagia. Lebih banyak yang bahagia atau lebih banyak yang menderita secara fakta. Nah, ini yang aneh. Faktanya, yang tadinya orang itu jatuh cinta supaya hidupnya bahagia, tapi ujung-ujungnya lebih banyak yang menderita. Maaf ya, seandainya ada di antara kalian, seandainya ada, maaf, mungkin itu papa mama di rumah. Mungkin ada di antara kita hari ini, sejak mengerti sesuatu, entah umur 2 tahun, entah umur 3 tahun, sampai umur remaja sekarang, maaf ya, saya cuma ngomong ini, jangan tersinggung. Mungkin ada di antara kita sejak mulai bertumbuh, sehingga mengenal sesuatu, itu bisa umur 2 tahun, bisa umur 3 tahun, tergantung anak. Itu hanya melihat sampai umur sekarang. Hampir tiap hari papa mama berkelahi di rumah. Tidak pernah kita dengar mereka ngomong yang baik, ngomong yang halus, bicara yang manis, kasar kata-kata. Maaf, kira-kira kalau ada keluarga seperti itu, anak-anaknya bahagia atau menderita? Menderita. Maaf, tanya lagi, walaupun kalian mungkin tidak sempat tanya. Kira-kira dulu waktu papa mama pacaran, mereka punya cita-cita tidak? Besok kalau kita menikah ya, lalu punya anak-anak, ayo berantem tiap hari. Anda tidak selama orang pacaran pikiran begitu? Kenapa kamu tertawa? Kamu boleh tahu? Ada tidak orang pacaran begitu cita-citanya? Coba jawab. Ada tidak? Tidak ada. Tapi kenapa itu terjadi? Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini. Ternyata Alkitab itu luar biasa. Alkitab itu membedakan antara kasih dengan cinta. Di dalam bahasa asli yang dipakai oleh Alkitab itu bahasa Ibrani. Ada 4 macam cinta, kasih ya, tapi 2 yang kita mau bahas. 1 agape atau agapao. 2 itu eros. Nah, di dalam 2 kata ini ada perbedaan antara cinta dengan kasih. Hari ini kita mau belajar soal itu. Kasih dan cinta itu beda sama sekali. Kasih itu adalah Tuhan kita sendiri. Siapkan Alkitab 1 Korintus 13 mulai ayat yang keempat. Oke ya. Nah, cinta itu beda dengan kasih. Karena di dalam cinta ada unsur seks. Ya. Nah, ini yang setan buat untuk merusak
kehidupan. Nah, pertanyaannya langsung, saya percaya kalian mengerti. Kalau begitu, udah dapat pasal 4 ayat 4. Kasih itu apa? Sabar. Lalu kedua, kasih itu apa? Murati. Yang ketiga, kasih itu apa? Tidak cemburu. Yang keempat, kasih itu apa? Tidak apa? Tidak memegahkan diri, juga tidak sombong. Terus kalau kalian baca sampai selesai ayat yang ke-8, ya, lihat aja langsung sampai ayat yang ke-8. Ada unsur seks tidak di dalam kasih itu? Ada tidak? Tidak ada. Maka itu, nah, kalau masih pacaran, itu tidak boleh ada cemburu. Jadi begini ya, cara membacanya. Ayat 4, nomor 1, kasih itu apa? Sabar. Kalau cinta tergesa-gesa, cinta itu nggak pernah sabar. 2, kasih itu apa? Murati. Kalau cinta itu pelit. Ingat ya, selalu kebalikannya. Kasih dengan cinta selalu berbeda. Nah, kalau begitu, selama pacaran hanya boleh ada apa? Ayo cepat jawab. Selama pacaran hanya boleh ada apa? Kasih. Cinta itu boleh dipakai setelah menikah. Ulangi, cinta hanya boleh digunakan setelah apa? Menikah. Jadi sebelum menikah, selama pacaran hanya ada kasih. Maka kalau di dalam pacaran ada kasih, percayalah ujungnya nanti pasti kebahagiaan. Saya nggak punya waktu ya, tapi nanti kalian baca, janji semua anak-anak remaja, tolong para orang tua, para pendeta, bacakan kepada anak-anak muda 2 Samuel 13. Ya, itu kisah yang mengerikan sekali. 2 Samuel 13. Nah, saya pernah diskusi dengan beberapa ahli jiwa, psikolog, psikiater tentang pasal itu. Itu ditulis hampir 4.000 tahun yang lalu. Ternyata sudah ada kisah yang menyedihkan di dunia. 2 Samuel 13. Oke, nanti baca di rumah. Dengarkan, saya persingkat saja. Ternyata setiap kali anak muda pacaran lalu melakukan hubungan seks, menurut firman itu 93%, itu data yang terakhir yang kami kumpulkan dari riset penelitian yang ada. 93% kalau anak muda berpacaran lalu melakukan hubungan seks, cowoknya pasti meninggalkan ceweknya. Itu 93%. Jadi artinya kalau ada 10 pasangan anak muda berpacaran lalu mereka hubungan seks, maka yang 7 pasti pergi. Bukan 7, yang 9 itu pasti pergi. Mengerikan sekali. Nah, terus lebih celaka lagi, dengarkan, nggak sampai seminggu cowok itu sudah gandeng cewek lain lagi. Nah, saya tanya, mantan pacar ini setelah ditiduri terus ditinggal dan gak sampai seminggu mantan cowoknya jalan dengan cewek lain, rasanya bagaimana? Sakit hati betul. Dengar ya, dengarkan, ini perkara serius. Saya bersama satu tim 16 orang. Ya, ada hamba Tuhan, ada dokter spesialis, ada psikolog, ada apa. Kami meneliti. Maafkan saya ngomong ini, kami membuat penelitian. Jadi kami sudah diberi pertanyaan-pertanyaan oleh seorang ahli. Kami itu hanya ingin tahu, kenapa sih kok ada orang bisa jadi pelacur itu, kenapa? Itu yang kami ingin tahu. Dengarkan adik-adik, dengar. Ketika kami sampai ke 4 lokasi pelacuran, kami dengan data itu kami pelan-pelan masuk dengan hikmat Tuhan supaya mereka tidak terasa diintimidasi atau diurus apa tidak. Ada berapa yang bisa kami doakan, kami layani. Ternyata 90 sekian persen
Kenapa ada pelacur? Justru ketika dia diperawani oleh cowoknya dan ditinggal pergi. Biasanya orang seperti itu merasa dirinya tidak layak. Nanti siapa mau dengan aku? Hancur hidupnya. Nah, karena dia sakit hati, kaget waktu kami tahu hasilnya itu. Karena dia sakit hati. Cewek kan lemah. Nggak mungkin cewek bisa nonjok cowoknya begitu. Betul tidak? Nah, sakit hati seorang perempuan karena ditiduri oleh pacarnya dan ditinggal pergi. Dia ingin balas semua laki-laki. Dan satu-satunya cara yang iblis tawarkan adalah goda semua laki-laki dengan penampilan dan daya tarik dari tubuhnya. Begitu laki-laki itu sudah kena, dia mainkan laki-laki itu. Dan dia merasa puas. Sehingga kalau ada laki-laki bisa ngejar dia pelacur ini, wah, dia makin jual mahal, dia makin seenaknya. Pokoknya orang ini akan puas kalau melihat laki-laki bisa berlutut karena kehebatan dia merayu itu. Nah, ternyata kami mendapat hasil yang tidak disangka. Dengarkan ini. Apa hasilnya? Jadi waktu kami kumpul lagi, setelah semua kuesioner dikumpulkan dan kami olah, ada seorang ahli yang mengolahnya. Ternyata dari 16 kami yang datang dan masing-masing lebih dari 5 pelacur yang kami temui, ada hasil yang kami nggak pernah sangka dan itu tidak ada di skenario dari awal pertama. Apa yang muncul? Mengapa ada perempuan-perempuan suka ganggu suami orang? Maaf saya ngomong ini. Kalau ada di antara kalian, ada bapak kalian yang bisa lari dengan perempuan lain sampai mamamu menderita, di sini akan ketemu jawabannya. Kami kaget. Jawabannya begini. Perempuan-perempuan yang suka ganggu suami orang itu hampir 100% penyebabnya karena dia dirusak oleh pacarnya sendiri waktu masih remaja atau masih muda. Dia sakit hati. Dan untuk membalasnya adalah dia ingin cari perempuan yang sakit hati juga. Dia ingin cari perempuan yang disakiti. Nah, kalau dia bisa ketemu perempuan yang disakiti oleh suaminya atau oleh cowoknya, dia itu puasnya luar biasa. Berarti kita punya teman senasib. Seperti itu penderitaanku waktu ditinggal pacarku. Nah, sekarang seperti itu rasanya kamu disakiti. Kami kaget. Jadi sejak itu setan ini berlari lebih jauh. Nah, bagi pelacur-pelacur itu atau perempuan itu lebih mudah mengganggu suami orang. Maka itu sejak kami mengetahui rahasia ini, kami nasihati semua istri yang suaminya diganggu perempuan lain, kami tolong mereka untuk tidak sakit hati. Sebab kalau penggoda suamimu itu tahu bahwa engkau sakit hati, dia makin senang ganggu suamimu. Tapi kalau pengganggu suamimu itu tahu bahwa engkau bisa menerima suamimu apa adanya dan engkau tidak akan sakit, maka penggoda itu akan cari laki-laki lainnya diganggu. Bayangkan. Maka itu dari remaja ini kalian harus jaga diri baik-baik. Jadi mereka mencari teman yang senasib. Adik-adik dengar ya, dengarkan. Satu-satunya buku di dunia, ini bukan cuma kitab suci agama, tapi ini fakta, satu-satunya buku di dunia yang menulis tentang anak sulung itu cuma Alkitab. Satu-satunya Tuhan di dunia, ada jutaan Tuhan di dunia ini. Ingat itu baik-baik. Satu-satunya Tuhan di dunia ini yang berfirman dia perlu anak sulung, itu cuma Yahweh Tuhan kita. Nah, ketika saya mempelajari tentang anak sulung, saya kaget. Maka itu dengar ini. Maaf ya, kalau ada yang sudah salah, Tuhan mengampuni. Tapi tolong yang lain jangan salah lagi. Cukup sampai di kita saja salah. Ternyata dalam Alkitab itu ditulis, tidak semua anak pertama itu anak sulung. Saya kaget. Hah? Lagi salah.
Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Dengarkan, adik-adik, anak-anak perempuan, engkau gadis-gadis, jaga diri. Yang dimaksud oleh Tuhan lewat Alkitab, anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang gadis. Kitab Imamat, kitab Keluaran, kitab Imamat, itu dua kitab yang menulis tentang selaput darah. Mengapa Tuhan ciptakan ada satu selaput di rahim semua gadis? Dan ini luar biasa. Selaput darah itu hanya boleh dipecahkan oleh seorang laki-laki yang jadi suami buat dia. Adik-adik, kalian dengar, apa saja yang Tuhan ciptakan itu pasti punya tujuan. Katakan amin. Tuhan kita buat apa-apa enggak karena iseng, atau karena iseng ya, main-main, tidak. Termasuk selaput darah. Ingat ya, dalam bahasa Torah ada kebenaran gini. Segala sesuatu disebut kudus itu kalau ada tanda darah. Nah, ketika saya mempelajari itu, saya bangga. Saya mau tanya kepada kalian, apa kata lain dalam bahasa Indonesia tentang keperawanan, selaput darah itu? Ada kata kegadisan. Terus ada kata apa lagi? Ayo, kalimat kata apa yang dipakai? Ada satu kata lagi. Ayo, kalian cepat jawab. Ayo, ada kata apa lagi dipakai? Apa? Yang sering dipakai? Keperawanan, kegadisan, kesucian. Dengarkan, mengapa dalam bahasa Indonesia ada kata bahwa itu namanya kesucian? Ternyata itu bahasa Torah. Karena satu-satunya tanda bahwa orang itu, pengantin perempuan itu masih perawan atau tidak, kalau pertama kali berhubungan dengan suaminya dan keluar darah. Ingat tadi Torah bilang apa? Segala sesuatu disebut kudus kalau ada darah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia keperawanan disebut juga selaput darah adalah kesucian. Itu nggak main-main. Nah, yang menentukan anak ini sulung atau tidak, mamanya masih perawan tidak waktu melahirkan anak pertama itu. Maaf, maka itu jaga diri kalian. Laki-laki, kalian jangan sembarangan. Anak-anak muda, adik-adikku yang laki-laki, jaga diri. Suatu kali saya meneliti sebuah kasus. Saya sebagai hamba Tuhan, dalam pelayanan saya memakai istilah kedokteran, cara kedokteran. Begini, semua dokter itu punya jurnal hasil akhir tiap bulan, bukan dapat uang. Jurnalnya adalah, misalnya bulan Agustus sekarang ya, nanti tanggal 31 Agustus, semua dokter itu akan memeriksa pasien apa yang paling banyak dilayani bulan ini. Ketika dia lihat jurnalnya, dia kaget. Ternyata dalam satu bulan itu dokter ini melayani 27 pasien diare. Maka dia harus telepon dokter yang lain di wilayah dia. Kalau sampai ada 3 dokter di wilayah sama, dan ternyata hasil akhir 2 dokter yang lain itu juga sama, pasien terbanyak bulan ini adalah diare, maka dokter ini harus melapor kepada pemerintah. Berarti ada wabah di daerah ini. Ngerti istilah itu? Nah, saya pakai cara itu. Saya ingin hamba-hamba Tuhan pakai cara itu. Suatu saat dalam jurnal saya kaget. Bulan ini begitu banyak laki-laki gagal. Ada suami gagal, ada pengusaha gagal, ada mahasiswa gagal, ada hamba Tuhan gagal. Pokoknya laki-laki. Baik sudah menikah maupun yang belum. Loh, kenapa bulan ini banyak sekali yang gagal? Nah, saya mulai tanya teman-teman saya pendeta yang cukup dekat dengan saya. Ternyata mereka tidak menemukan itu. Nah, kalau sudah begitu, saya nggak bisa diam. Saya tanya, Papa, ini pasti ada sesuatu.
Kenapa bulan ini saya menemukan begitu banyak kegagalan dari laki-laki itu? Maaf, saya percepat. Ketika saya lagi merenung, tolong ya rekan-rekan hamba Tuhan, adik-adik kalau kamu mau belajar boleh. Saya punya keyakinan, saya tidak tahu dari mana itu. Apa saja yang terjadi di masyarakat kita atau di negara kita, percayalah, pasti jawabannya ada di Alkitab. Saya itu punya keyakinan seperti itu. Dan buktinya nyata. Apa saja ada di Alkitab. Saya beri contoh kecil ya, ringan. Tahun 78-79, saya itu menemukan pertanyaan yang orang lain gak pernah mikir. Saya gak tahu kenapa tuh bisa pikiran itu. Dengarkan ini. Tiba-tiba saya dibawa oleh Roh Kudus melihat itu tahun 78-79. Kenapa ya begini? Kenapa? Apa yang saya temukan? Saya tanya, walaupun kalian masih kecil-kecil, pasti tahu gendong bayi. Setiap orang dewasa, termasuk kalian anak remaja, kalau pernah punya adik masih bayi, semua kita, kalau kita menggendong bayi, kepala bayi di tangan mana kita? Ayo coba dulu sambil tutup mata ya. Kalau terima bayi, di mana kepalanya sebetulnya? Aneh. Walaupun orang kidal, tetap tangan kiri. Nah saya heran. Saya pernah coba gendong bayi kepala tangan kanan, jadi nggak enak. Coba rasakan. Iya tidak? Nah itu hal kecil. Tapi Roh Kudus menunjukkan kepada saya, pasti jawabannya ada di Alkitab. Saya yakin betul-betul. Untuk masalah apa saja. Akhirnya saya ketemu ayatnya. Sampai saya menangis. Gendong bayi, kepala di tangan kiri kita saja Alkitab itu nulis. Coba buka Kidung Agung 2 ayat 6. Setelah Mazmur ada kitab Amsal, setelah Amsal ada Pengkhotbah, setelah Pengkhotbah itu Kidung Agung 2 ayat 6. Mau baca boleh? Soalnya mau baca boleh kamu. Ayo Kidung Agung 2 ayat 6. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang dirinya ada aku. Siapa yang buat itu? Tuhan. Masih ingat Yesaya 44 ayat 6 berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan aku akan menggendong kamu sampai masa putih rambut. Jadi Papa di surga kalau gendong kita, kepala kita di mana? Di tangan mana? Di tangan kirinya. Terus tangan kanannya memeluk kita. Bisa bayangkan. Saya menangis waktu dapat itu tahun 79. Nah rekan-rekan hamba Tuhan, dengar ya. Ini penting sekali kita pelajari. Saya diajar Roh Kudus, kalau saya menemukan sebuah rahasia atau pewahyuan atau rema dari kitab suci, saya harus tanya ilmiahnya. Saya nggak puas hanya dengan secara firman saja. Ilmiahnya apa? Saya tunggu belum ada jawaban. Tahun 81 bulan Juli, pertama kali saya ke Singapura. Saya pertama kali keluar negeri. Dan itu langsung ke Eropa, ke Amerika, terus ke Eropa. Nah sampai di Singapura, saya kaget. Ada iklan di toko-toko Singapura itu, bantal bayi yang saya nggak pernah lihat sebelumnya. Karena itu belum ada di Indonesia, tahun 81. Bantal bayi yang tengahnya ada cekungannya. Supaya kepala bayi itu nggak benjol. Tapi yang lebih hebat lagi, begitu kepala bayi sentuh bantal itu, ada rekaman detak jantung otomatis. Nah dalam iklan itu terus begini, seorang manusia yang dibentuk dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari, itu usia kandungan yang normal. 24 jam penuh sehari, yang didengar cuma detak jantung mamanya. Nah bantal itu iklannya berbunyi, jadi bayi Anda begitu tidur dengan bantal ini pasti nyenyak tidurnya, karena dia merasakan ada di dalam kandungan ibunya. Saya menangis lagi waktu baca itu. Jantung kan sebelah kiri dada. Loh ya atau tidak? Kalau jantung di kanan pasti nggak normal itu orang.
Jadi ketika seorang memeluk bayi di tangan kirinya, kepalanya, maka diempok, atau kata diempoknya, diletakkan di dada. Bayi itu langsung tidur karena dia hafal itu suara mamanya yang menyimpan dia selama 9 bulan 10 hari. Nah, saya bisa cerita ada banyak penemuan yang saya temukan lewat Alkitab. Secara rohani ada, saya minta ilmiahnya dan Tuhan beri. Ngerti maksud ini? Maka itu tolong ya rekan-rekan hamba Tuhan, jangan cuma khotbah yang rohani, yang teologi saja. Khotbah yang hidup sehari-hari, orang pulang dari gereja bisa ketemu jawabannya. Saya kembali kepada kasus itu. Kenapa ini laki-laki gagal? Ada mahasiswa gagal, karyawan gagal, pengusaha gagal, suami gagal, ada pendeta gagal. Kenapa? Waktu saya melihat semua hidupnya sudah benar. Dia seorang pengusaha, tempatnya strategis, tempat usahanya bagus semuanya. Kenapa ini kok gagal? Hamba Tuhan pelayanannya fasilitasnya hebat. Kenapa dia gagal? Ketika saya datang kepada Roh Kudus, Tuhan tunjukkan kepada saya. Karena biasanya tolong ya hamba-hamba Tuhan, kalau kita melayani seseorang kita belum tahu jawabannya, suruh datang lagi. Maaf ya, saya belum tahu jalan keluarnya. Lihat waktunya. Kalau seminggu bisa kita yakin selesai, minggu depan balik. Nah, selama seminggu waktu kita menunggu, kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan beri saya hikmat, jawabannya apa? Akhirnya mereka balik. Setelah saya tahu jawabannya, saya kaget. Dengar, ternyata hampir semua laki-laki itu gagal karena dia pernah meniduri pacarnya dan gak sekali 2 kali itu ditinggal dan ganti pacar lain. Hubungannya kemana? Semua gadis yang dirobek keperawanannya dan yang merobeknya terus pergi, gak mau nikahi dia, itu hancur hidupnya, sakit hatinya luar biasa. Maka paling gampang gadis itu mengeluarkan kutuk untuk mantan pacarnya itu. Pasti keluar kata umpat, maki, sumpah, dan sejenisnya. Nah, ternyata setan paling suka bekerja lewat kata-kata jahat yang keluar dari mulut orang. Lalu setan akan mengerjakan yang dikeluarkan oleh gadis itu karena dia marah pada mantan pacarnya. Satu gadis saja di perawan ini tinggal pergi, sudah cukup membuat laki-laki itu hidupnya hancur. Waktu saya dapat jawaban itu saya bingung. Saya kan ngomong apa nanti pada mereka kalau begini? Itu kan masalah pribadi yang sangat rahasia. Tapi kadang ada jalan lain. Waktu mereka balik satu persatu dengan minta maaf lebih dulu. Dan saya janji saya akan cerita kepada siapa-siapa. Tapi tolonglah kamu cerita. Betul tidak? Kamu pernah memerawani pacarmu lalu kamu tinggal. Saudara, 90% lebih dari laki-laki yang gagal itu mereka mengaku. Jadi ingat, kalau gadis punya tanda keperawanan, laki-laki mau tanda apa? Ternyata setan bisa beri tanda, yaitu kutukan. Bagaimana caranya? Bertobat. Tidak mungkin akan cari kembali mantan pacar, apalagi kalau mereka sudah menikah. Nggak mungkin. Nah, caranya bagaimana? Berjanji di hadapan Tuhan, minta ampun, dan jangan buat lagi. Lalu jaga anak-anak gadis yang lain. Katakan amin. Lindungi anak-anak gadis yang lain, maka Tuhan akan mengampuni. Maka itu nggak main-main, bukan tentang hal ini. Nggak main-main. Palis datang lagi, tolong mereka. Jadi saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran ini sungguh luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Oke, kalian nggak usah lihat. Ini sekarang nanti ada season kedua, ada orang-orang dewasa akan hadir. Oke, sekarang kita lanjut untuk kalian anak-anak remaja tuh. Jadi 2 Samuel 13 kalian harus baca sejak masih remaja. Harus. Bagaimana jahatnya iblis kalau membuat anak-anak muda berpacaran salah. Sekarang kita buka Kejadian 1:28. Cepat. Kejadian 1:28. Catat baik-baik ayat itu. Apa di surga ngapain kepada 2 orang itu? Ayo baca. Papa ngapain? Memberkati. Tuhan memberkati mereka. Lalu dia bagaimana?
Berfirman apa kepada dua orang suami istri itu? Beranak cuculah. Stop. Dengarkan anak-anak remaja. Tolong para pendeta, gembala, sampaikan kebenaran ini. Ulang-ulang di jemaat. Jadi begini adik-adik, anak-anak remaja, anak-anak muda. Hukum itu berkata, kita harus jadi suami istri lebih dulu. Dan Tuhan memberkati mereka. Jadi pernikahan yang diberkati itu bukan peraturan gereja, itu peraturan surga. Diberkati jadi suami istri lebih dulu, baru jadi ayah ibu, supaya lahir anak-anak sulung. Tapi setan kurang ajar. Mereka memutar balik. Orang dibuat jadi ayah ibu dulu, baru jadi suami istri. Hancur hidup itu. Nah sekarang saya mau beritahu 100%. Maaf ya orang tua, saya berkata minta maaf. Gembala, perhatikan. Pokoknya kalau ada suami istri di jemaat, perhatikan ya Sutris, Yanto, perhatikan semua mbak Tuhan. Pokoknya kalau ada keluarga yang suka berantem suami istri, saya yakin, karena saya sudah punya research, 100% waktu mereka pacaran sudah jadi hubungan seks. Karena 2 Samuel 13 itu nyambung lagi. Mengapa rumah tangga yang ribut isinya itu pasti sebelum menikah dalam hadirat Tuhan mereka sudah hubungan seks. Ada 3 alasan dalam riset saya. 1, karena memang setan masuk di rumah tangga. Saya beri ilustrasi. Siapa pernah dapat buah dari luarnya bagus, menarik sekali. Begitu kita buka atau kita belah, dalamnya berulat. Padahal dari luar tidak kelihatan ulat itu masuk dari mana. Pernah dapat nggak buah seperti itu? Nah, kalian tahu dari mana masuknya? Ketika masih jadi bunga atau ketika masih kecil, ada serangga yang memasukkan benih itu dan tersimpan di situ. Nah, seperti itu kalau pernikahan melanggar hukum Kejadian 1:28, yaitu memasukkan benih iblis di pernikahan, maka mereka ribut terus dalam hubungan suami istri. Jadi tolong rekan-rekan gembala, pakailah cara ini untuk mereka dua bertobat di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengapa pernikahan yang ribut terus kalau sampai ada hubungan yang salah? Karena berkat yang Tuhan katakan di Kejadian 1:28 itu merupakan payung atau pelindung rumah tangga. Tapi karena dilanggar, maka kalau perlindungannya rusak, musuh gampang masuk. Jadi jangan anggap enteng adik-adik. Pernikahan di hadapan Tuhan di gereja itu mutlak, karena itu perintah. Lalu Tuhan memberkati mereka. Janji besok kalau kalian menikah ya, harus betul-betul diberkati di gereja. Jangan salah. Nomor 3, secara psikologis, secara kejiwaan. Tolong Foni apa ini berkat pindah supaya semua bisa duduk di situ. Depan aja sih. Ya, ayo di depan lagi maju. Depan aja, jangan ke belakang. Ayo maju lagi, nggak apa-apa. Sini depan. Nanti nyanyi lagi ya ke bagian kedua. Sampai selanjutnya secara psikologis. Ya ini secara psikologis. Pengaruh kejiwaan orang yang belum jadi suami istri di hadapan Tuhan, tapi sudah melakukan hubungan suami istri, itu jiwa mereka itu cacat, rusak, terkoyak. Maka itu kenapa semua perjinan itu merusak. Maka itu hati-hati adik-adik. Waktu kalian pacaran, jangan ada cinta. Kalau masih kecil-kecil sudah ingin jatuh cinta, biasanya karena di rumah tidak dapat kasih sayang dari ayah ibunya. Tolong orang-orang tua,
Saya punya riset juga, hasil penelitian. Anak-anak yang dapat kasih sayang melimpah dari ayah ibunya, anak-anak itu nggak perlu cari pacar lagi. Mereka cukup dapat dari ayah ibunya. Maka itu kalau mereka pacaran sudah cukup umurnya 20 tahun ke atas baru mereka mikir. Anak-anak yang kurang kasih sayang di rumah karena ayah ibunya pintar bertengkar dan berkelahi, maka anak-anak akan cari kasih sayang di luar. Dan biasanya anak-anak perempuan yang hancur duluan kalau sampai dapatnya itu di luar. Maka itu janji ya, besok kalau kalian jadi papa mama, jangan sering berantem, sayangi anak-anak kalian supaya mereka tidak cari di luar. Tolong para gembala ajarkan ini kepada anak-anak. Jadi dampaknya itu kompleks. Dengarkan, ini firman Tuhan. Siapa masih ingat kenapa Tuhan Yesus sering berkata, belajar dari burung-burung di udara? Betul? Nah, ini untuk pernikahan. Dengar ya. Alkitab itu tidak pernah mengajarkan umur berapa orang itu menikah. Di Alkitab tidak ada. Tapi Alkitab mengajarkan orang itu boleh menikah setelah dia bisa bertanggung jawab. Nah, apa arti tanggung jawab? Itu yang luar biasa. Contoh pertama, Adam. Adam menikah bukan karena umurnya sudah cukup. Tidak. Setelah tugas yang Tuhan beri kepada Adam diselesaikan, maka Tuhan nikahkan dia. Kedua, Yusuf di Mesir. Kapan Yusuf dinikahkan? Setelah dia menyelesaikan tanggung jawab dari surga dan dia dinikahkan. Nah, kalau kita pakai belajar dari burung, dengar baik-baik. Di Sanggoledo masih banyak burung bersarang, bukan? Di pohon-pohon. Di kota besar sudah nggak ada. Karena ditembakin semua tuh anak-anak, itu kurang ajar betul. Nah, dengarkan. Tidak ada burung kawin betinanya bertelur sebelum dia buat sarang dulu. Jawab iya atau tidak? Nah, itu namanya tanggung jawab. Jadi kalau uang saja masih minta orang tuamu bilang kau pacaran, saya tonjok kamu. Anak-anak dengar kau, anak-anak lagi, sebelum kau mikir menikah atau pacaran, siapkan dulu. Harus punya rumah, entah sewa, entah kontrak, pokoknya punya rumah. Awas bilang tinggal dengan papa mama. Maka itu orang tua belajar dari Kejadian 2 ayat 24 bahwa begitu orang itu menikah harus tinggalkan ayah ibunya. Itu firman Tuhan. Jadi anak-anak muda, engkau harus belajar punya tanggung jawab tuh. Paling tidak ada tempat untuk tinggal. Jadi cewek-cewek, kalau ada orang laki dekati kamu, tanya, sudah mikir rumah belum? Burung saja tahu diri, masa kamu nggak malu dengan burung? Jawab iya atau tidak? Burung itu tahu aturan. Sebelum kawin buat rumah dulu. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Maka itu kalau masih kecil-kecil minta kawin, berarti dia belum bisa bertanggung jawab, baru bisa jawab tanggung-tanggung. Beda sekali itu. Betul tidak? Apa tuh jawab tanggung-tanggung? Ya, apa ya? Gitu ditanya. Karena nggak mau konsekuen dalam hidupnya. Lihat di daerah ini, karena saya sudah 6 kali ke Sanggoledo, kerusakan ngeri, bukan karena hutannya rusak. Berapa banyak anak yang lahir nggak ada bapaknya karena seks bebas, karena pacaran ditinggal. Awas kalian. Ingat tadi saya tanya, ujungnya apa orang pacaran dan menikah? Kebahagiaan. Tapi kenapa lebih banyak yang menderita? Karena salah sejak remaja. Mau siapkan diri baik-baik? Betul? Saya akhiri dengan 2 pertanyaan. Jawab baik-baik. 1. Antara kuliah, sekolah, mengejar karir, dengan pacaran, mana yang bisa dikerjakan kapan-kapan saja? Jawab yang baik-baik. Saya ulangi lagi.
Ada dua. Tunggu dulu, belum selesai tanya kok. Pacar saja. Antara karir, sekolah, kuliah dengan pacaran, mana yang bisa dikerjakan kapan-kapan? Awas kamu goblok lagi ya dalam nama Yesus. Betul. Bayangkan kalau ada orang baru sadar, aduh aku baru sadar ingin kuliah, umurnya 51. Ngerti maksudnya? Loh kenapa umur 51 baru mikir kuliah? Karena selama remaja sampai muda habis untuk pacaran melulu. Jadi yang kapan-kapan kerjakan kapan-kapan saja. Belum lama saya baca di koran ada pengantin baru. Ya, si pengantin laki umur 71, pengantin perempuannya umur 54. Loh, kenapa sudah tua? Nggak salah menikah sudah tua. Loh, betul tidak? Apa berdosa? Tidak. Karena dua orang itu sibuk dalam hidupnya. Setelah mereka tua baru sadar, aduh kok sepi ya. Nah, tidak salah. Ayo, lebih malu mana? Kuliah umur 60 mulai atau menikah umur 70? Coba jawab. Loh, ngerti nggak pertanyaan ini? Jadi yang kapan-kapan kerjakan kapan-kapan. Sekarang ini karir kalian kejar dulu. Setuju? Ya kalau enggak ya goblok kamu. Maka itu kenapa sekarang ini ngeri. Saya berguru tapi ini ngeri. Sekarang ini banyak ibu dan bapak lebih lucu mereka daripada anaknya. Ngerti nggak kalimat ini? Bayangkan kalau ada ayah ibu masih terlalu muda jadi ayah ibu, sehingga mereka dua lebih lucu dari anaknya. Berarti kata-kata itu karena masih kecil-kecil sudah kawin. Goblokmu dalam awas kamu dalam nama Yesus. Jadi lagi sekali, kapan seorang boleh mikir menikah? Setelah dia apa? Bisa bertanggung jawab. Jangan jawab tanggung-tanggung. Awas, sudah serius untuk mikir hidup itu. Maka itu jangan mikir cinta-cintaan masih terlalu kecil. Saya tuh heran dengan barang yang satu. Saya tuh mau nangkep tapi nggak bisa. Saya marah. Lihat ya, cinta, yang namanya cinta ada tiga hal. Satu, cinta itu nggak berbentuk. Siapa tahu bentuknya cinta? Bundar, kotak, segitiga. Nggak ada bukan? Dua, cinta itu nggak berwarna. Betul? Nggak ada warnanya. Yang ketiga, cinta itu nggak ada baunya. Bayangkan, tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berbau. Tapi kalau ada orang kemasukan barang itu, bisa miring-miring dia. Nenek-nenek jadi gila. Loh, betul enggak? Jawab ya tidak. Makanya barang yang satu ini kurang ajar betul. Berapa banyak teman saya pendeta jadi aneh. Sudah jadi pendeta, bisa kemasukan barang satu itu, bisa jadi yang aneh lagi. Betul tidak? Berapa banyak orang-orang hebat hancur kalau kemasukan barang itu. Maka itu saya jengkel dengan barang satu, tapi saya nggak bisa nangkap, nggak ada apa-apanya. Kalau kelihatan barang itu, kamu bisa ngerusak banyak orang begitu rumah. Maka itu awas kamu kecil-kecil kemasukan barang itu ya, dalam nama Yesus. Kalau kalian rindu kasih sayang, jangan cari ke orang. Datang kepada papa mamamu. Maka itu orang tua saya minta ya, dalam nama Yesus, gembala ajari membelai anak, memeluk anak, itu keperluan mereka. Orang tua perhatikan. Nah, saya akan akhiri dengan kisah nyata ini. Ingat tadi saya awal berkata,
bahwa sejak seorang anak mulai ngerti sesuatu, disitulah mulai berpikir dan bekerja. Satu hari seorang pemuda, dia sudah umur 26 kira-kira. Saya kenal dia, pacar saja belum punya. Saya memang heran kenapa anak ini kok nggak pacaran, sibuk saja. Tapi suatu hari datang kepada saya, karena saya pendeta. Dia bilang, saya mau menikah. Loh, saya kaget. Mana pacarmu? Belum punya. Lah, mau menikah dengan siapa? Dengarkan, saya juga tertawa. Saya pikir ngeledek anak ini. Tapi setelah saya tahu kasusnya, aduh saya salah. Tapi begini, saya itu takut kalau menikah nanti saya bunuh istri saya. Loh, lebih bingung lah. Pacar belum punya, belum menikah kok bisa bunuh istri. Nah, saya mulai curiga, pasti aneh ada sesuatu. Gini aja dah. Ayo kita duduk baik-baik. Kamu cerita, ini apa sebetulnya? Lalu dia cerita, waktu saya masih kecil, saya pernah melihat ayah ibu saya berkelahi. Dan ayah saya bawa gunting. Dia mau tusuk ibu saya. Ibu saya mengelak. Lalu gunting itu nancap di kusen pintu ya, kusen tahu ya, di kusen pintu kamar mereka. Jadi waktu itu kalau saya masuk keluar kamar mereka, saya tuh ingin pegang bekas gunting, tapi tangan saya belum nyampe. Saya bingung, kamu umur berapa? Seharusnya saya nggak boleh bertanya itu, karena dia pun nggak tahu. Saya nggak ingat, tapi saya masih kecil. Wah, buat saya menarik. Saya belum pernah ketemu kasus seperti itu. Yang luar biasa lagi, ternyata keluarga ini belum pernah pindah dari rumah itu. Jadi saya tanya, jadi sampai hari ini kamu masih lihat bekas gunting? Masih. Ayah ibumu tahu tidak kalau kamu tahu kejadian itu? Setahu saya nggak tahu, karena saya memang nggak pernah cerita. Cuma itu terekam di pikiran saya. Akhirnya saya minta izin, kalau gitu kita, jadi saya dengan kamu harus ketemu ayah ibu. Aduh, jangan nanti mereka marah atau malu. Tapi nggak bisa karena ini bahaya. Jadi tolong hamba Tuhan pelajari ilmu jiwa dan gabungkan dengan Alkitab. Banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa ilmu jiwa itu belajar dari Alkitab, psikologi itu dari Alkitab. Salah satu contoh kasus. Akhirnya dia mau, bapaknya nggak bisa, cuma ibunya. Nggak apa-apa. Saya datang ke rumah, jadi kami bertiga. Anak ini anak nomor 2. Saya kira ngomong pelan-pelan dengan ibunya. Saya minta hikmat Tuhan supaya saya nggak salah. Karena itu masalah pribadi sekali. Akhirnya saya pada poinnya, ibu, saya datang karena satu kasus. Anak ibu ini mau menikah tapi dia takut. Ibunya tertawa. Memang saya juga heran. Kenapa pacar saya nggak punya? Saya sudah suruh dia cepat menikah. Nah, ibunya nggak tahu rasanya. Akhirnya setelah dia tertawa guyon, saya bilang, ibu, anak ini takut menikah karena waktu dia masih kecil, dia menyimpan rekaman waktu bapak dan ibu berkelahi. Ibu mau ditusuk dan ibu mengelak. Saya lihat wajah ibunya berubah dengan terkejut, dan dia melihat ke anaknya. Saya bisa membaca hatinya. Berarti dia berkata, jadi kamu tahu itu. Dia nggak ngomong, tapi saya bisa membaca. Saya yang menyaut, ya bu, dia tahu kejadian itu. Ketika saya memberitahu ibunya, dia tahu kejadian itu. Ibunya langsung lemes, dari tegang lemes. Dia sandar ke kursi belakang. Terus dia menangis. Ibu, sekarang izinkan dia ke kamar itu. Tadinya dia berat, tapi saya ceritakan kebenaran harus begini. Akhirnya dia berdiri. Anak ini berdiri, saya berdiri. Begitu kami sampai di kamar itu, nggak masuk karena di luar. Terus saya bilang, coba kamu tunjuk mana bekas gunting itu. Ketika dia tunjuk, saya lihat ada bekas. Dan begitu anak itu pegang bekas gunting yang ada di pintu kusen itu, ini ibu itu menutup mukanya dengan 2 belah tangannya, menangis dan terduduk di lantai. Saya bilang pada anak itu, ayo kamu juga duduk. Saya juga ada di lantai. Saya biarkan ibu itu menangis sepuasnya. Begitu kalau ada orang menangis jangan ditahan.
itu secara kimia, ya, air mata itu buat lega hati. Maka itu kalau ada orang sedih, khususnya ada orang meninggal, tapi ada yang nggak menangis di situ, padahal dia mengasihi betul yang meninggal, kita harus nolong dia untuk menangis. Kalau tidak akan berbahaya. Itu bisa menghantam ke dalam. Jadi hebat Tuhan ciptakan air mata. Ada cairan kimia yang buat lega di aliran darah ini. Jadi saya nggak suruh dia diam, biar. Oh, ibu tuh menangis cukup lama. Begitu agak reda, saya bilang, ibu, bisakah ibu minta maaf pada anak ini? Juga atas nama Bapak. Karena perkelahian kalian berdua itu melukai hati anak ini. Dengan berat ibu itu minta maaf. Akhirnya dia bisa. Ketika ibu itu minta maaf, anak ini yang menangis. Saya bilang kepada anak ini, peluk ibumu dan ampuni kesalahannya, juga ampuni kesalahan bapakmu. Dengan berat dia berkata. Akhirnya dimaafkan, diampuni. Lalu saya doakan mereka, saya minta dari Yesus menghapus. Saya bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan hapuskan memori di anak ini supaya nggak takut untuk menikah nanti. Selesai, akhirnya saya ajak kembali ke ruang tamu. Sudah, minuman dikeluarkan. Nah, sambil minum saya tuh tanya, ibu ingat nggak kira-kira anak ini umur berapa waktu kejadian itu? Karena saya mau belajar. Ibu berkata, saya nggak ingat. Tapi, karena anak nomor 2 toh, dia belum punya adik waktu itu. Wah, jadi saya menghitung mundur. Oke, kapan adik, waktu umur berapa anak ini adiknya lahir? 3 tahun lebih sedikit. Nah, saya ambil aja 3,5 tahun. Kalau adiknya lahir 3,5 tahun, dikurangi 9 bulan. Jadi anak itu umur berapa? 2 tahun lebih. Bayangkan, 2 tahun lebih itu bisa menyimpan di memorinya semua kejadian. Maka itu orang tua yang rajin bertengkar, bertobat. Kalau orang tua rajin berkelahi, bertengkar, bentak maki di rumah, anak-anak akan hancur. Anak-anak hancur. Tolong nanti ya, kalian ke gereja Metodis lagi. Tadi saya foto. Ya, saya foto tadi. Kalau kita masuk ke gereja Metodis, langsung lihat sebelah kanan ada ruang kaca. Nah, di ruang kaca itu ada tulisan dari Dorothy Nolte. Saya kagum pada orang ini. Dia belum lama meninggal. Ibu Dorothy meninggal umur 91 tahun. Belum, kira-kira 2 tahun yang lalu. Dia adalah seorang anak Tuhan yang hebat. Nah, dia menemukan di situ. Coba ya saya baca. Ini yang kita perlu tahu untuk kita belajar betul. Maaf, tulisannya kecil. Tadi saya foto di sana. Jika anak dibesarkan dengan celaan, suka dicela, bodoh kamu, jelek kamu, nggak mampu kamu, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, nah ini orang tua, maka ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, ia belajar gelisah hidupnya. Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, jadi orang tua selalu memberikan rasa iba, hidup ini begini, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan olok-olokan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan iri hati, ia belajar kedengkian. Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia belajar merasa bersalah. Tetapi jika anak dibesarkan dengan dorongan, diberi semangat, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia belajar mencintai. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan
dengan pengakuan bahwa dia hebat, dia itu begini, ia belajar mengenal tujuan hidup. Jika anak dibesarkan dengan rasa berbagi, karena orang tua suka membagi, ia belajar kedermawanan. Jika anak dibesarkan dengan kejujuran, maka mana tadi? Kejujuran dan keterbukaan, maka ia belajar kebenaran dan keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, karena orang tuanya sayang melindungi, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Jika anak dibesarkan dengan ketentraman, karena orang tuanya harmonis, ia belajar berdamai dengan pikiran. Maka itu bedanya anak orang dan binatang adalah. Jadi besok tolong orang-orang tua pendeta datang ke situ deh. Kalau mau lihat di Google ada. Kalau sering lihat Google, ketik Nolte, Nolte, pasti keluar Dorothy Law Nolte. Dia punya banyak buku yang hebat. Jadi adik, kamu jangan ribut ya. Nggak ribut ya, pintar, terima kasih. Ya, diam ya. Jadi inilah kehidupan. Mau jaga diri kalian anak-anak muda? Betul? Jangan cepat jatuh cinta karena belum waktu. Ingat, cowok-cowok ingin kawin, jangan cuma beli genteng saja, awas kamu. Siapkan diri untuk punya rumah. Oke, mari kita berdoa. Saya akan mengajak khususnya kalian anak-anak remaja, anak-anak muda untuk memikirkan kebenaran ini, fakta ini. Sebetulnya ketika seseorang itu jatuh cinta